mengirim foto-foto yang seharusnya tidak wajar dikirim. Disitulah dia gunakan untuk mengancam. Kadang ada yang nekat dia mengirimkan alamat palsu atau mungkin alamat yang tadi diberikan yang akhirnya lari dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifatul Mahmudah. Kebetulan saya di sini jadi host ya, yang akan saya perkenalkan nih. Kita perdana banget sebenarnya ya, perdana banget. Nanti jangan lupa klik follow, subscribe, like ya di YouTube Keperawatan UniSN. Perdana banget nih. Jadi kita uji coba alat-alat baru, kamera baru punya keperawatannya. Dan kebetulan banget di sini ada tamu kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Dini Rahmayani ya. Kebetulan beliau sangat luar biasa ya. Kepakaran beliau di bidang kesehatan reproduksi, dan beliau juga adalah kepala dari Satgas Pencegahan Perilaku Kekerasan Seksual yang ada di Universitas Adi Mulia. Nah, selamat datang Ibu Dini. Baik, selamat pagi. Selamat datang. Selamat datang dan selamat pagi ya. Selamat datang dan selamat pagi. Ini tanpa ada skrip ya, Mbak ya. Tanpa ada skrip karena ini perdana. Jadi nggak ada naskah. Kita nggak ada skrip, bercerita. Baik, karena beliau memang di bidangnya seperti itu ya. Nanti untuk seluruh hal yang ramai, tolong diingat aja beliau yang sangat oke banget ya. Ingatkan. Baik. Ini kayaknya lagi tren ya. Kenapa lagi tren? Karena ini nggak ada konsep ya. Karena beliau adalah Kespro dan juga Satgas PPKS. Karena sekarang lagi in-innya tentang child grooming gitu ya, dimana banyak anak-anak yang memang dia jadi tren pembicaraan di media sosial khususnya. Saking maraknya kejahatan yang ada di dunia khususnya di sosmed. Nah, mereka memasuki melalui game-game kah, atau video-video pendek seperti itu. Nah, menurut Bu Dini bagaimana nih modusnya penjahat ini ya, dan gimana cara mengantisipasinya? Mungkin saya mau menyampaikan dulu ya, Bu Rifa ya. Bu Rifa cantik sekali hari ini. Terima kasih. Biasa ya, seperti hari-hari biasa ya. Jadi berawal saya mau menyampaikan dulu apa itu child grooming ya. Jadi child grooming itu upaya memanipulasi sebenarnya, memanipulasi anak di bawah umur, mulai dari SD, SMP seperti itu, yang menjadi sasaran utama yang sangat membahayakan orang dewasa. Jadi orang dewasa dengan pendekatan humanis, pendekatan dari hati ke hati, yang manis sekali. Jadi biasanya sasarannya yang memang remaja yang mencari identitas diri, kemudian punya teman curhat, yang dia akhirnya punya seseorang yang dia merasa nyaman. Nah, jadi di situ dulu masuknya. Jadi kita harus memperkenalkan kepada remaja ya, khususnya dari mulai anak, malah mulai SD, SMP, remaja awal, memperkenalkan bahwa ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Jangan mudah percaya dari omongan, apalagi melalui media sosial. Karena utama masuknya itu di media sosial, Bu Rifa. Media sosial pertama perkenalan diri dulu, kadang-kadang foto yang ganteng ya, foto-foto yang cakep itu dimasukkan di profil. Padahal belum tentu itu adalah foto profil diri. Oh gitu. Iya, jadi pada saat itu mulai terlena, dia pendekatannya bukan hari, 2 hari, seminggu atau berapa, tapi lama. Pendekatannya membina hubungan saling percaya dulu ya, sehari, seminggu, sampai akhirnya memang terpaut perasaan. Nah itu kuncinya. Jadi pada saat dia merasa nyaman, mulailah pendekatan dari kata-kata romantis. Jadi itu anak-anak di bawah umur semua? Kebanyakan seperti itu. Yang sekarang sasarannya memang SMP. Mulai dari kelas 1 malah. Jadi tidak jarang ya, kadang-kadang ada yang nekat dia mengirimkan alamat palsu atau mungkin alamat yang tadi diberikan yang akhirnya lari dari rumah. Nah itu yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Jadi memang media sosial ini sebenarnya sangat bermanfaat kalau memang masih dalam controlling orang tua. Seperti itu mungkin pembukanya dulu. Nah, kalau dari itu ada dari targetnya tadi Bu ya, kemudian ada
pendekatan awalnya, kemudian menyusuplah dia melalui era digital. Nah, bisa kayak ceritain gimana nih? Kita kan sebagai orang tua nih, kita akan cek gimana sih tanda-tanda pada anak, cara kita mengetahuinya gitu loh. Karena kan agak kadang kayak biasa-biasa aja, nyampe rumah kayaknya aktivitasnya biasa. Tanda-tanda itu kan yang harus kita share ke publik gitu kan. Iya benar. Bu Rika punya anak belum? Punya. Yang pertama usia 7 mau ke 8 tahun, yang satu SD berarti ya? SD. Oke. Mungkin kalau SD masih dalam lingkup ya, lingkup yang kita kontrolnya lumayan. Kadang yang dia mulai remaja itu SMP. Mulai dari kelas 1 SMP dia sudah mulai mengenal bagaimana menghias diri. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Jadi pada saat kita perhatikan, biasanya anak itu mulai suka menyendiri. Dia seperti ingin punya dunia sendiri. Misalnya dia di kamar lama, padahal dia lagi megang HP. Jadi pada saat anak itu dia lagi lama melihat HP atau lagi main-main HP, itu perlu sudah kita lakukan pendekatan. Tapi jangan sampai langsung kita rem. Kamu jangan main HP. Jangan langsung membentak langsung. Karena apa? Pada saat anak itu merasa kita langsung menghakimi, dia masih menjaga diri. Menjaga diri membentuk benteng. Membentuk benteng. Nah, saya juga punya anak ya, Bu ya. Sebenarnya kan SMP kelas 2 ya. Kalau sekarang kan SMP kelas 8 ya. Kita menghitungnya seperti itu ya. Sama ini 6 berarti 8 gitu ya. Jadi karena sampai saat ini pun kita belajar, ya kan, bukan berarti saya sudah hatam, bukan ya. Jadi sampai detik ini pun kita belajar bagaimana mendekati anak layaknya kita seperti orang tua, tapi ada kita posisi memang seperti teman, sehingga dia bercerita. Nah, kadang-kadang pada saat anak itu bercerita, kita jadi mengambil sikap itu serba salah juga. Saking dia terbukanya. Tadi kita juga bingung bagaimana nih mengarahkan. Satu sisi kita ingin merem, tapi satu sisi kita pelan-pelan supaya jangan terkesan menghakimi. Jadi yang pertama tadi anak mulai asik nih dengan HP-nya, lalu dia malam-malam sendiri. Nah, itu harus kita perhatikan apa yang dia buka dengan pendekatan pelan-pelan, ajak ngobrol, tanyakan apakah ada yang dia suka. Jadi kadang mulai satu SMP pun ada yang dia suka. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mulai curi-curi waktu untuk video call. Nah, kadang bisa terlihat ya, dia video call. Bisa kita dengarkan apakah dia bisa video call dengan siapapun itu. Kita coba tanyakan seperti itu. Karena dia kalau sudah terbentuk hubungan rasa nyaman dengan yang tadi pelaku itu, maka dia akan mencuri-curi kesempatan supaya tidak ketahuan untuk melakukan video call. Padahal Beripa tahu pelaku itu biasanya jauh di atas dia umurnya. Awalnya, jadi dia memang benar-benar merencanakan hal seperti ini. Kalau kita main media sosial seperti itu. Sebentar Bu, jadi ini berlaku untuk anak yang berjenis kelamin laki-laki, perempuan atau bagaimana ini? Memang kalau untuk data kita kebanyakan perempuan. Karena perempuan sangat senang dipuji ya Bu. Nah, jadi memang ini edukasi juga ya bagi kita orang tua. Jangan malu-malu memuji anak. Jadi itu memang salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua. Apalagi kalau anaknya perempuan, bapaknya akan memuji itu. Jadi harus muji gitu. Perempuan kan suka ya, apalagi kan perempuan kita ketahuinya bapak. Kan ada kan seperti itu ya. Ini si pelaku ya itu rata-rata memang laki-laki berarti ya. Laki-laki. Apakah ada mungkin penelitian atau yang kasus ditemukan itu perempuan ke laki-laki? Seperti apakah ada gitu? Ada. Jadi laki-laki pun ada yang perempuan yang memang dia dari awal ingin niatnya untuk mengambil materi, tapi sangat jarang karena yang lebih terbuai itu adalah perempuan. Malah kalau misalnya laki-laki dia lebih berumur ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau yang sekarang ini lebih banyak perempuan seperti itu. Jadi pada saat dia mulai sudah sangat kuat dan sangat sulit, akhirnya ada hubungan pacaran. Akhirnya, padahal tidak pernah ketemu. Dan sampai akhirnya dia jebak. Apa yang dia jebak? Dia mencoba anak tersebut untuk mengirim foto diri. Jadi awalnya mengirim foto diri, kemudian setelah foto diri diberikan, lalu mulai berani membuka. Yang tadi mungkin dia menggunakan hijab ya, maaf ya Bu ya, dia mulai berani tidak menggunakan hijab untuk mengirim.
Karena takut kalau tidak dipenuhi akan ditinggalkan oleh yang pacar palsu lah, kita anggap seperti itu. Setelah dia membuka hijab, mungkin akan lebih berani lagi mengirim foto-foto yang seharusnya tidak wajar dikirim. Disitulah dia gunakan untuk mengancam. Dimulailah di situ dia meminta materi kepada anaknya. Itu tanda yang kedua. Tanda yang kedua, pada saat anak minta materi lebih banyak dibandingkan biasanya. Jadi sudah mulai tanya-tanya tuh, loh kenapa nih kok biasanya tidak seperti ini? Kok ini ada kebutuhan yang seharusnya tidak habis, kok bisa dihabiskan dalam waktu 1 minggu? Kadang-kadang ada anak yang diberi uang saku ya, ada yang uang saku, tapi ada juga yang per kebutuhan. Nah itu perlu dicari tahu kenapa sampai dia minta lebih, karena dia takut kalau foto tadi akan disebarkan dan itu sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Iya. Kasus-kasus yang ada saat ini Bu, apakah si pelaku ini dia sampai bertemu atau sebatas media sosial? Atau bagaimana itu biasanya? Kebanyakan tidak sampai ketemu. Oh, tidak sampai ketemu, kecuali dia memang sudah menemukan itu menjadi ancaman bagi keluarganya. Itu sudah tinggi ya tingkatannya, yang dia sampai mengajak ketemu, dan itu mungkin akhirnya larinya bisa jual beli tracking ke anaknya ya, yang penjualan perempuan di bawah umur. Nah itu itu sangat mengerikan ya Bu, kalau sampai memang terpaparnya anggaplah ke kelas kakap. Ini yang masih di bawah itu ya, dia belum berani ketemu. Tapi kalau sudah berani menyuruh ketemu, itu yang dikhawatirkan lebih berat. Yang lebih berat. Karena kita ini di area Banjarmasin Bu ya. Nah area Banjarmasin ini sendiri, apakah sudah masuk dalam kategori daerah yang sangat besar akan child grooming ya? Dan bagaimana menurut Ibu, karena kan benar sih dari kita sisi orang Kalimantan Selatan ya, kayaknya kita arah spiritualnya itu kuat ya, ya agamis gitu ya. Nah tapi ternyata di balik keagamisan kita di keluarga untuk menjaga anak, ternyata sangat terlepas. Anak ini malah nggak bisa kita arahkan. Dari situ bagaimana Bu? Kira-kira kita kan dari kita deteksi nih ya, kita sebagai orang tua untuk kontrolingnya, misalnya itu kita udah ketahuan tahu nih, ini nih udah ciri-ciri nih. Nah kita dari segi orang tua atau keluarga untuk mendekatkan diri kembali ke anak, istilahnya kayak kita mau brainwash kembali, brainwash kembali itu gimana gitu? Karena kan dia udah orang tua aku ini kayaknya nggak mendukung aku, kayaknya dia yang lebih nyaman dengan aku, kan dia akan bisa nyaman tuh. Nah jadi kayak seperti membrainwash kembali otak kita supaya kita tuh enak gitu ya. Iya itu yang seni ya Bu ya. Seni. Jadi kan anak itu biasanya akan lebih dekat kepada siapa itu akan terlihat. Ya jadi kita kenali dulu, dia lebih dekat pada siapa nih? Apakah pada ibunya atau pada bapaknya? Kalau memang dia ada yang lebih dekat di antara salah satu tadi, jadi ajak dia sambil ngobrol, makan di meja makan, atau malah kita ajak dia keluar. Kemudian pendekatan jangan langsung kita memberikan jangan, tapi lebih ke arah curhat dulu. Nah baru di situ kita sisipkan bahwa banyak sekarang kasus-kasus yang terjadi. Tidak apa-apa, berikan contoh kasus tersebut. Tidak masalah, tidak masalah, tapi contoh kasus bukan di dirinya. Iya betul. Jadi contoh kasus dulu sehingga yang bersangkutan atau anak remaja tersebut dia berpikir wah jangan-jangan itu yang sedang saya alami seperti itu. Jadi itu kalau memang tahapannya agak awal ya. Tapi kalau pada saat itu sudah masih saja terikat, itu sudah langsung kita bicarakan secara terbuka, kita bicarakan pelan-pelan, kita berikan dampak negatifnya seperti apa, kemudian dibuatlah sebuah aturan. Itu kalau memang sudah tahap sangat sulit melepas ketergantungan kepada si pelaku tersebut, seperti itu. Ini bagaimana Bu kalau anak tersebut, kan ini ada tipikal sifat ya? Sifat itu ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Nah bagaimana nih anggap anak ini introvert, ditambah dia udah introvert, dia tipe yang sensitif. Nah bagaimana caranya? Jadi kan kadang anak ini kita kan harus tahu sendiri ya, dia tipikal apa nih? Dia intuisi kah, atau dia sensi? Maka kita harus tahu itu ya. Nah kalau orang sensinya kan semakin sulit
Nah, itu bagaimana itu? Jadi memang quality time ya, Bu ya. Jadi quality time itu memang sangat diusahakan bagaimana supaya itu memang tetap menjaga komunikasi. Kemudian kalau memang ada aplikasi yang memang bisa screening terkait dengan penggunaan sosial media tersebut. Jadi ada pengguna sosial media tapi tidak sebebas itu juga salah satu cara yang dia tidak mudah untuk bercerita kan, tapi kita bisa mengontrol dari apa yang dia buka. Kemudian yang ketiga kita bisa perhatikan apa yang dia tulis, apa yang dia gambar, apa yang dia tuangkan. Kadang anak-anak kayak introvert dia suka menulis sendiri, menggambar ya. Jadi kita bisa lihat dari gambar tersebut bisa lihat. Kemudian dia sering bercerita seperti apa, dia lebih hobinya kemana. Jadi lebih arahkan ke hobi. Ke hobi dia, ternyata dia suka gambar. Jadi kesibukan kita arahkan ke sana, sehingga sangat kecil atau sangat sedikit memungkinkan untuk berinteraksi. Kalau ternyata kita sudah positif bahwa ternyata nih positif ada nih yang menjadi sasaran, kita anggap ketangkap basah. Nah, kalau sudah ketangkap basah, jangan dihakimi, tapi sampaikan bahwa hal itu tidak benar. Tidak dari itu pura-puraan ya, tapi sudah memang ketangkap basah ya, tapi bukan menghakimi ya, tapi sampaikan bahwa dampak kasus tersebut ini bla 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 bla, dan sampaikan contohnya. Karena pada saat dia sudah mulai jatuh cinta, yang dikhawatirkan backstreet dari orang tua. Di depan orang tua iya Bu, di belakangnya itu sangat membahayakan justru. Jadi jangan sampai harapannya terjadi seperti itu, akhirnya anak tersebut pun dia dengan sukarela memblokir. Jadi memang harus diblokir, harus diputus hubungan komunikasi dengan pelaku tersebut, seperti itu. Yang contoh lain adalah game online. Iya, game online. Nah, ini yang sering ya. Apalagi di game online kalau nggak salah bisa berkomunikasi itu. Bisa sambil ngobrol gitu ya. Betul. Jadi pada saat dia game online, dia tidak WA yang dia gunakan, malah bisa ke Telegram. Oh gitu. Ya, kalau Telegram kan lebih luas. Lebih luas dan tidak, istilahnya tidak terenkripsi gitu ya, nggak yang bisa diakses banyak orang. Betul, dan tidak terpapar kan. Karena orang tua juga jarang kan Telegram gitu ya. Jadi malah dia memaparkan yang memang sangat jarang orang tua itu terpapar. Jadi itu jadi kita boleh kamu punya waktu bebas menggunakan untuk game kapan, tapi gamenya harus dikontrol apa yang dia gunakan. Jangan sampai nanti melalui sana media seperti itu. Ya memang itu seni ya Bu ya. Seni. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri Bu ya. Bisa memungkiri. Jadi memang di Banjarmasin kan itu tadi ya, salah satu penelitian mahasiswa kita di Keperawatan itu ya, ada atas nama Ria Andini, kalau saya boleh sebut ya, karena kan itu suatu hal juga ya yang luar biasa. Dia meneliti terkait dengan pengetahuan dan media sosial terhadap perilaku seksualnya. Jadi dia ketahui bahwa pengetahuan dan media sosial, pengetahuan khususnya dia tidak mempunyai hubungan. Berarti kan ada faktor lain yang lebih berkontribusi terkait dengan perilaku seksual tersebut. Kalau kita hubungkan dengan perilaku seksual, itu kan kebutuhan seksual ya Bu ya. Salah satunya apa? Kontrol diri. Nah, kalau kontrol diri ini itu kan tidak serta-merta seperti membalik telapak tangan. Berarti kontrol diri itu sangat dipengaruhi lingkungan yang paling dekat dengan remaja tersebut, yaitu orang tua. Jadi orang tua bagaimana memberikan, akhirnya si individu pun, remaja tersebut pun mempunyai kontrol diri. Jadi apa yang dia gunakan terhadap pengetahuannya, apa yang dia gunakan terhadap paparan media sosialnya, karena media sosial ini antara dua sisi mata uang nih. Apakah mau ke positif atau mau ke negatif? Pada saat dia sudah mulai penasaran, akhirnya dia mulai buka, dia algoritma luar biasa ya. Akan muncul terus. Tidak akan muncul terus. Walaupun sekali kita coba, dia akan munculkan itu terus. Akhirnya yang tadi tidak mau dari lirik akhirnya kebuka. Dan itu akan menjadi keinginan yang kadang-kadang bisa terus menerus. Itu yang harus kita memang tanamkan, kontrol diri selain agama tadi. Seperti itu. Baik, mungkin terakhir Ibu, pesan untuk warga yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya yang punya anak, keluarga, yang ponakan, cucu semuanya. Pesan yang sangat bisa, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari hal seperti ini agar tidak memungkiri sedikit banyak
bisa muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, baik ya Bu, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pesan kita semua sebagai orang tua bahwa harus satu yang kita ingat, keluarga itu adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak. Bagaimana keluarga menjadi hal yang nyaman, menjadi rumah untuk anak kita. Berarti apa? Kalau itu keluarga yang paling dekat, berarti orang tua mampu memberikan role model. Role model bukan hanya kata-kata, dan itu jadi PR kita semua. Role model mulai dari kata-kata, perilaku, perbuatan, etika, yang dimana soft skill itu kan lebih besar ya, dan untuk membentuk karakter keberhasilan seorang anak. Ya itu Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dini ya. Luar biasa sekali ya. Pembicaraan kita, tanya jawab kita ya tentang child grooming ini ya. Kita sebagai orang tua alhamdulillah ya, mudah-mudahan kata Bu Dini tadi pesannya tidak hanya soft skill yang akan kita tanamkan, hard skillnya jelas ya. Karakter anak itu harus benar-benar kita jaga ya. Kita keluarga, kita harus dekat dengan anak kita ya. Jangan hanya mungkin sedikit pesan, jangan hanya mamanya saja Bu ya, Dua-duanya. harus dua-duanya, ayah dan ibu. Betul, Ya. kayak sama tim luar biasa. Sih luar biasa ya. Mungkin mohon maaf nih Bu, mungkin ada yang tidak punya salah satunya karena sudah meninggal atau bagaimana. Mungkin ada neneknya, kakeknya, atau saling melengkapi ya. Mungkin itu dari kami ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga klik tombolnya ya, ikutin ya pokoknya YouTube terbaru kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Rifatul Mahmuda dan Ibu Dini, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.